Assalamualaikum sahabat Iwan, jumpa lagi di channel kita tercinta. Malam ini insya Allah saya mengisi ceramah di Masjid Ar-Rahim. Oke, ikuti channel ini, video ini terus sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan kasih komen yang positif. Jangan lupa dipencet tombol notifikasinya agar sahabat Iwan semua menerima video terbaru dari saya. Ayo kita ikuti videonya sampai selesai. Yang Allah curahkan hingga pada malam ketiga ya, Masya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai Rasul dan juga melaksanakan sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peserta tarawih yang dirahmati Allah, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam dan sampai ke-30 atau 29 malam ke depan adalah malam-malam keberkahan, malam di mana semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berlomba-lomba agar mendapatkan lipatan pahala itu. Dan kalau manusia merindukan surga atas amal pahala yang mereka kerjakan, dan manusia merindukan surga, ternyata surga pun merindukan manusia. Kalau dulu kita sekolah dikasih bocoran bahwa ketika ujian nanti jawabannya dipelajari, memang baru dijawab, tidak dikasih bocoran pada saat ujian. Tetapi orang yang dirindukan surga ini Allah kasih persyarat, dan Allah bocorkan bagaimana ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga itu. Dalam hadis sahih disebutkan di sana bagaimana surga itu merindukan manusia. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, dia berdoa sebanyak 3 kali, maka kata surga, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Apa maknanya? Bahwa ketika kita menginginkan masuk ke dalam surga, surga itu menginginkan kita juga, dan dia merindukan orang-orang yang menginginkan masuk di dalam surga itu. Siapa mereka itu? 4 golongan, 4 ciri yang akan diberitahukan oleh Allah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, al-jannatul mustaqatu arba'ati nafar. Talimil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa siyami ramadan. 4 ciri yang ingin diberitahukan oleh Allah dan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, semua pahala dilipat gandakan. 1 huruf 10 pahala, bahkan dilipatkan sampai 700 kali. Kenapa kita diperintahkan membaca? Itulah ayat yang pertama kali, surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, Rasulullah Muhammad SAW, adalah Iqra, membaca. Allah belum memerintahkan kita beramal dan amalan-amalan yang lain, tapi Allah perintahkan kita Iqra, bacalah. Sebab dengan membaca
maka pengetahuan akan ada. Dengan membaca, derajat manusia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca itu adalah pintu ilmu, jendela dunia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau mereka itu orang-orang sudah beriman, maka Allah akan angkat mereka satu tingkat, satu derajat ketika mereka berilmu. Punya pengetahuan bagaimana cara beramal, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, bagaimana cara bersedekah yang benar. Allah ajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan kemudian kita mengikutinya. Oleh karena itu, Quran kita yang sudah berdebu di lemari hampir 11 bulan kemarin dibersihkan, tolong dibaca. Kalau kita membacanya dengan istiqomah nanti ini, khatam Al-Quran, bahkan setelah Ramadan kita tetap membaca Al-Quran, maka orang-orang yang istiqomah ini adalah orang-orang yang dirindukan di surga. Kenapa? Surga itu ketika mereka membaca Al-Quran, fa innahu yatimul qiyamah, Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti. Wasafian li ashabi, Quran itu memberi syafaat bagi yang membacanya. Oleh karena itu, mari baca Al-Quran. Yang belum, masih terbata-bata, tetap membaca, belajar, cari ustadz, belajar. Berusaha selama Ramadan ini membaca Al-Quran. Kalau orang bicara tidak hari tanpa olahraga, maka kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Harus seperti itu. Karena Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh petunjuk ada di sana. Manfaatkan. Itu ciri yang pertama yang dirindukan oleh surga, orang yang suka membaca dan istiqomah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wa'afizil lisan. Mereka itu yang suka berkata-kata baik, menjaga lisannya, tidak gosip, tidak bicara hoax, ya, tidak menceritakan keburukan orang lain. Kalau kita tidak mampu bicara, diam saja, karena diam itu lebih baik daripada kita bicara, menyebabkan hati orang luka. Sebab lidah ini tanpa tulang, sekali ngomong hati orang sakit. Benar tidak ibu-ibu? Saya tunggu ibu-ibu dulu. Benar tidak? Lisan ini tak bertulang. Kalau kita teriris pisau di dapur, masih bisa kita cari obat untuk menutupi luka yang teriris karena kena jari itu. Tapi kalau sudah lisan ini melukai hati, kemana obat kita cari? Hati-hati lisan kita ini. Salamatul insan wa hafizil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari lisannya. Ramadan ini jaga lisan. Lebih baik kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 100 hari, 100 kali. Salawat 100 hari, 100 kali. Baca Quran. Kalau bisa 1 juz, 1 juz. Kalau bisa 2 juz, 2 juz baca. Kalau belum mampu, 1 lembar, 2 lembar, setengah ayat. Atau setiap kali sholat 2 lembar. 5 kali sholat 2 lembar, 1 juz sudah. 29 hari ke depan atau 30 nanti kita lebaran, khatam Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Itu untuk menghapus dosa kita yang 11 bulan kemarin dalam 1 bulan ini. Dosa 11 bulan kemarin dihapus dalam 1 bulan ini. Manfaatkan Ramadan dengan baik. Jaga lisan kita. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Mereka yang suka bersedekah, dermawan, berbagi takjil, ya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berbagi takjil, maka pahalanya sama dengan orang menikmati yang berpuasa pada saat itu. Mereka sudah dapat pahala puasa, mereka juga dapat pahala takjil. Coba beri makan orang yang berbuka puasa.
Sebab kita tidak tahu kapan kita ini wafat, kita ini mati. Karena dalam Al-Quran disebutkan orang yang sudah mati itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mayit itu kepada Allah? Rabba law an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, sekiranya Engkau menunda kematianku, hidupkan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah walaupun hanya sebentar saja. Jadi orang yang sudah meninggal itu meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk bisa bersedekah. Tidak ada yang diminta mayat itu dalam Al-Quran itu kecuali bersedekah saja. Ramadan ini mari bersedekah waktu, sedekah harta kita, ya. Berbagi bagi orang yang tidak mampu. Sebab rezeki kita ini sebagian itu adalah hak orang lain. Keluarkan. Yang terakhir, wasiyami Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Manfaatkan Ramadan ini dengan baik, manfaatkan Ramadan ini dengan benar, sehingga semua amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan kita untuk berdekatan dengan Allah. Sebab puasa ini nilainya, yang memberi nilai langsung itu Allah. Karena kata Allah, seluruh amal anak manusia, anak Adam, amalnya itu kembali kepadanya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang menilai langsung. Coba setelah kita sebentar subuh sahur, siang rasa keroncongan, rasa haus meningkat, apalagi lihat HP, lihat televisi, orang minum yang enak-enak, masa di dalam kamar kita minum, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, ditahu si fulan sholat, oh si fulan tadi bersedekah, itu amal untuk dia. Tapi puasa itu kata Allah untukku, aku yang menilai langsung siapa si fulan yang benar-benar berpuasa dengan taat kepadaku. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita dari 4 hal tadi, sehingga kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, baca Quran, jaga lisan, bersedekah. Kemudian mari puasa Ramadan ini dengan baik kita jalankan dan seluruh amal-amal kita lakukan. Ini saja 4 hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.